Ya, kembali lagi. Selalu di situ gitu. Bos. Oh ya, jadi gimana ya ngomongnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kali kami akan mulai diskusi ini adalah sebuah aksi dari sebuah teori dari Erich Fromm yang mana bernama alienasi. Jadi kalian itu sebenarnya tahu gak sih alienasi itu apa awalnya? Ini secara dasar tahu ya. Agak kencengan aja terus soalnya. Gimana? Ulang nih. Langsung. Lu tahu nggak? Nggak tahu gua. Tahu. Ya lu pada tahu gak sih sebenarnya alienasi itu apa? Pernah denger sih gua itu bener. Sorry ngomong gua nih nggak apa ya? Iya santai mas. Kayak. Ya jadi ya. kami di sini sama rakyat ya, rakyat biasa. Ini ada Frido Sipil. sebagai warga sipil. Hai. Pakri. Ya, pedagang gorengan. Ayo YouTuber banget Ali. Sebenarnya alienasi gua pernah denger ya. Itu kayak bentuk penyendirian di apa ya? Kayak bentuk pembohongan diri sendiri kan sih. Tapi gue mau nanya lebih jelas ya secara definisi, lo kan lagi ngedalamin tugas tentang ini. Iya. Cuma pengen tahu pengertiannya kayak gimana sih alienasi. Oke, jadi sebenarnya alienasi sendiri itu sebuah kata yang udah lama digunakan ya. Udah lama. Udah. Jadi alienasi itu awalnya digunakan oleh Hegel, lalu turun ke Marx, lalu dikembangkan lagi oleh Erich Fromm. Alienasi sendiri itu artinya adalah keterasingan. Nah, jadi keterasingan apa yang dimaksud? Kalau Marx sendiri mengatakan keterasingan yang dimaksud Marx adalah di mana buruh itu pada zaman itu merasa keterasing atas pekerjaan yang mereka lakukan. Kenapa bisa disebut gitu? Karena Marx mengatakan pekerjaan seharusnya dilakukan dengan perasaan yang gembira dan sukacita, tapi lama-kelamaan pekerjaan yang mereka lakukan, yang para buruh lakukan, itu merasa kayak bukan dari hati lagi gitu. Jadi mereka merasa terasing dari pekerjaan yang mereka lakukan. Itu kalau dari Marx ya. Lalu dikembangkan oleh Erich Fromm dengan teori kritiknya terhadap dunia modern. Kalau Erich Fromm sih mengatakan alienasi ini sebuah kondisi atau perasaan di mana seseorang tidak merasa itu bukan dirinya sendiri dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi yang pengen gue bahas di sini keterkaitan alienasi dengan TikTok nih. Jadi menurut kalian gimana nih? Jadi TikTok ya. Iya. Tinjauannya dari TikTok. Iya, tapi lu pada tahu TikTok kan pada ya? Enggak sih, jelas tahu sih, jelas secara dasar lah. Lu pengguna TikTok kan ya? Enggak, pengguna sih. Enggak. Ini kalau ngomongin soal keterasingan alienasi ya? Iya. Jadi menurut lu ada nggak sih keterkaitan nih dari alienasi sama TikTok? Kalau keterkaitan mah pasti ada, soalnya itu kan berhubungan sama apa ya? Sama hal yang sesuai zaman gitu. Yang sedang ramai-ramainya, diikuti, yang sedang ini jadi budaya yang harus diikuti gitu. Atau itu juga bukan dari budaya juga, atau dari diri lu sendiri melakukan hal kayak gini nih, merekam kayak gini juga keterasingan bukan sih? Lu diri lu sendiri bukan sih? Lu atas tugas lu doang. Sadis. Tapi lu juga jadi keterasingan dalam pendidikan lu kan. Sajari. Tapi gua Gimana? sukarela sih. Gua buat video ini sukarela gitu. Jadi gua nggak merasa terasing. Kan ada pengetahuan baru buat gue. Pengetahuan baru. Suka nih gue. Mungkin kalau lu nggak melanjutkan sekolah, lu bakal mengejar hal ini nggak sih? Tentu tidak. Enggak. Berarti lu masih ada rasa sedikit keterasingan dari pendidikan. Kalau gua nggak lanjut sekolah, gua nggak ada kan bikin video ini dong. Berarti ada otoritas yang mendorong juga ya. Kalau menurut lu gimana, Pi?
Kalau ditarik lagi kan ke mana yang keterasingan kan ke buruh tadi yang awal tadi dari Ya, oke kan lanjut lanjut. Nah kan dia udah apa kesambungannya sama TikTok kan. Iya. Orang TikTok rata-rata sekarang yang make nggak buruh, nggak ada yang make. Gini, jadi dasar diskusi dari ini bukan Karl Marx tapi Erich Fromm. Oh yang udah dikembangin lagi. Iya, udah kembangin. Erich Fromm yang mana tadi yang kembangin? Yang kalau menurut Erich Fromm nih, keterasingan ini sebuah perasaan atau pengalaman di mana seseorang itu merasa bukan dirinya sendiri dalam melakukan sesuatu. Kalau gue nariknya gitu. Berarti kalau dia nggak pakai TikTok, dia merasa terasingkan dong. Sebenarnya bukan merasa terasingkan, karena mereka kan nggak tahu. Iya sih. Kayak lu ngejalanin suatu hal terus itu padahal itu cuma kebutuhan lu doang, bukan keinginan lu. Kayak kebutuhan dan Ego ya. Ego lu nggak bisa, ego lu nggak tercapai karena itu kebutuhan. Nah, kalau gue lihat sih nih ya, dari teori ini sih emang nafsu, ego dasarnya tuh ya. Jadi kalau kayak lu balik lagi lah ke buruh tadi, kayak lu kerja nih, cuma ngejar target doang. Iya. Tapi perasaan lu tuh anjir berat banget itu pekerjaan. Gini doang Iya. kan. Dengan dalil bersyukur, Iya. Sabi. dalil jalanin aja. Nikmatin jalanin. Wow. Enggak sih. Lu gimana tuh menurut lu tuh alienasi dengan TikTok nih? Apa yang lu lihat Alienasi dari kedua hal ini? alienasi di kontemporer ya, modernisasi. Menurut gue tergantung sih bagaimana pemanfaatannya, bagaimana individu pengguna. Ya, kayak ketika lo emang senang dalam hal itu, emang circle lo pada merasakan euforianya, ya itu bukan alienasi dong. Betul, Tapi betul. ketika lo nggak senang atau emang karena circle lo yang seperti itu lo mengikuti, itu bisa menjadi alienasi tersendiri. Betul. Terhadap individu lo, bukan terhadap circle lo. Iya sih. Tapi balik lagi ya, nggak bisa dipungkiri lagi sih, semua manusia tuh tiap individu berakting aja. Perkataan lu sebenarnya juga benar, karena ada ini sedikit keluar jalur sih dari diskusi kita. Ada nama teorinya teori dramaturgi. Iya, jadi definisi paling umumnya ada panggung depan, panggung belakang. Ya benar sih, acting. Iya, bagaimana lo berhadapan sekarang di kamera ya kan, berakting, lo ngobrol sama orang tua lo, guru lo harus yang formal segala macam, tapi sama temen lo gue anjing-anjingan ya kan. Redam dikit, sensor. Gitu sih. Iya, jadi ada tanggapan lain gak nih? Soalnya kan kalau menurut gue nih, gue sih apresiasi nih aplikasi TikTok ini. Apresiasi. Karena gue nggak main TikTok sih, tapi ada lah orang-orang yang membagikan video-video dari TikTok ke platform media sosial lain kan. Dan gue suka video-video lainnya karena isinya kan berbagai macam gitu. Kayak gue pernah lihat video tentang dokter gigi gitu, dia buat konten di TikTok pengetahuan. Tapi balik lagi nih ke alienasi dan orang yang melakukan tindakan-tindakan nggak jelas gitu di TikTok. Contohnya tuh Oke, kalau gue ngasih contoh sih banyak ya. Lu kayak pernah lihat gak sih challenge kayak challenge apa ya? Ice bucket mungkin, atau ya banyak lah challenge yang cuma dilakuin buat ini yuk, cuma buat ini doang, ikutan temen, poster lah ya. Iya. Sebenarnya keterasingan juga ya. Kalau mereka merasa bahwa anjir gue ikut aja lah daripada nggak ditemenin, itu gue bisa bilang itu alienasi. Mereka merasa terasing dengan apa yang mereka lakukan gitu. Tapi kalau kita ambil contoh dari dunia lainnya nih, dari di luar TikTok ya, gue pernah baca contoh lainnya itu kayak ini loh, apa, berhala. Lu tau berhala kan pada ya? Iya, nyembah benda mati lah. Jadi berhala itu menurut Erich Fromm nih, itu sebuah alienasi bro. Iya, karena seseorang buat patung nih, tok jadi patungnya terus dia sembah. Erich Fromm melihat itu alienasi. Kenapa? Karena
patung itu nggak punya nilai sama sekali kecuali ya usaha dari manusia itu sendiri. Jadi ngapain dia nyembah-nyembah kalau itu cuma usaha dia sendiri kan? Kalau gitu beragama juga alienasi dong ya. Karena kan itu warisan dari orang tua. Kalau kita nggak ikut beragama yang sesuai KTP kan Bisa jadi sih, bisa jadi. kita semua alienasi gitu. Alienasi, bisa. Atau Eric Fromm zaman itu juga teralienasi dong. Tentang hal apa tuh? Karena dia mengembangkan suatu teori kan. apakah dia senang Atau senang ya? Itu apa teori yang dominan di Eric Fromm atau enggak sih? Atau itu hanya pembahasan dia atau gimana? ya segelintir pembahasannya Atau emang karena budaya dan circle tentang pada zaman itu untuk pembahasan soal itu dan dia jadi dominan karena dia menjadi figurnya. Emang kalau bilang alienasi, semuanya alienasi sih. Karena dasarnya ke ego lagi ya. Ke ego lagi. Iya benar sih. Lu juga harus nahan ego lu untuk menyampaikan hal itu. Eric Fromm mungkin punya penyampaian yang beda, tapi nggak harus menyampaikan dengan cara filsuf gitu. Ini dibilang secara secara filsafat, gua rasa sih emang harus ya. Karena menurut lo sih. filsafat itu kan Kalau dasar. lu bisa ngomong itu harus, berarti itu juga lu mengalienasi semua orang yang dimana itu jadi keharusan. Orang ingin menyampaikan suatu hal nggak harus difilosofikan juga bisa. Ada yang menyampaikan suatu hal yang disebut itu diharuskan dengan cara filosofi. Oh balik lagi, kalau gue sih anggapnya walaupun ini agak keluar jalur ya, kita kan bahas TikTok nih ya. Iya. Jadi gue bakal anggapin karena banyak gitu. Eric Fromm kan bukan orang Indo ya. Iya. Nah pasti ada penerjemahnya nih. Penerjemahnya Iya pasti sih. kan menulis ulang lagi nih dari pemahaman Eric Fromm Sabda lah ya. ke pemahaman dia. Iya diteruskan gitu kalau menurut gue. Oke lanjut deh ke TikTok. Terus kalau menurut lu semua nih tindakan-tindakan yang di TikTok itu yang buat ikut-ikutan orang itu penting gak sih menurut kalian? Yang penting sih kalau kata teori barat mah kiss Apa tuh? keep it simple Ah, stupid. sedap. Yoi. Jadi hidup simpel-simpel aja, nggak usah yang terlalu filsafat banget lah. Bersudut loh. Jadi menurut lu ada gak sih kekhawatiran terbesar kalau menurut pandangan mereka nih? Misal lu jadi orang, lu merasakan jadi mereka nih. Menurut lu kekhawatiran mereka itu apa sih? Kenapa nyampe segitunya gitu buat upload video yang bisa dibilang bukan bisa dibilang sih, kadang di luar norma ya, kadang ya. Ya karena lingkarannya dia kadarnya segitu. Oke, kayak tadi yang dibilang Rido berarti di awal ya. Iya. Berdasarkan circle ya. Berdasarkan circle, kadarnya segitu untuk mencapai suatu hal yang gimana ya, yang lumayan di atas lah untuk supaya diterima kalangan. Lo harus bermain TikTok atau gimana gitu. Tapi kalau dikaitin ke arah seni, ya emang seni juga ya sih TikTok ya. Jadi lo bermain TikTok tanpa ada arahan, tanpa ada peraturan, tanpa ada independen jadinya. Jadi independen banget. Ya yang jadi masalah cuman alienasinya, dimana berarti masalahnya itu yang ada di lingkungannya itu. Dia menggunakan TikTok itu sebebas mungkin atau sesuai budayanya yang terpaksa kan. Sesuai yang lagi tren, apa nih yang lagi tren, terus dia bikin yang lagi tren jadinya. Ya kan yang ditakutkan TikTok yang merugikan gitu, yang menjelekin orang, intimidasi, pembulian, gitu. Yang itu yang takutnya di circle itu menjadi budaya yang menjadi kadar untuk di atas ambang kekerenan ibaratnya. Lu harus ngelakuin pembulian di video TikTok supaya lu bisa jadi kayak teman-teman lu yang karena viral karena membuli, dan itu menjadi hal yang biasa akhirnya. Iya, balik lagi ke bukan balik nih, jadi ada kaitannya sama konstruksi sosial. Kalau gue lihat ya, ya jadi gimana netizen TikTok ini membuat sebuah paham tentang mereka sendiri yang mana itu benar. Bener ya. Iya, jadi lu ngikutin tren ini sebenarnya benar loh, nggak salah. Itu pandangan lu gimana menurut lu, Bi? Ya tergantung dia lagi sih, dia buat TikTok buat apa, ngikutin tren apa emang kepuasan diri dia sendiri, ego dia sendiri, biar diterima apa enggak ke masyarakat. Kalau lu gimana tuh terkait tentang konstruksi yang mereka buat sendiri? Kalau konstruksi yang mereka buat kadang juga menjadi pertanyaan nih dalam diri gue ya, ketika lo nggak ngikutin tren itu lo nggak diterima di masyarakat, tapi ketika lo
mengikuti tren itu ya apa esensinya gitu. Betul. Tapi ketika di poin pertama yang lo biar agar diterima di masyarakat, lo merasa tidak terasingi kan? Iya. Tapi poin kedua juga bisa menjadi timbal balik gitu. Jika lo mengikuti nggak tahu esensinya. Ya, gue mau sedikit ngambil mau nanggepi perkataan tadi tentang hidup di masyarakat nih. Jadi mungkin maksud lu hidup di masyarakat ini masyarakat dia tinggal atau di maya gitu? Lingkungan tepatnya sih. Oh jadi lingkungan yang dia ayomi. Bakal berakibat nyampe segitunya ya? Pastilah. Ya. Lingkungan ngaruh banget ya. Lu mau ngapain? Tadi yang lu tanya ke dia apa sih? Apa? Konstruksi sosial. Iya, konstruksi sosial. Ah, Nah kalau menurut gua konstruksi sosialnya ya yang buat konstruksi sosial itu kita orang, kayak orang yang lagi meneliti, ya mereka nggak tahu kalau itu konstruksi ya. Mereka berbentuk sedemikian alaminya. Jadi kita yang menyebut itu konstruksi sosial. Kita yang menaruh tempat itu konstruksi sosial yang negatif atau positif. Mereka nggak ngerti, mereka ngertinya euforia, iya benar sih. kesenangan. Di saat lu menyebut itu konstruksi sosial yang lain, mereka merasa terasingi akhirnya kan, jadi suatu klaster untuk mereka. Bisa. Ya mereka nggak ngerti sama sekali tentang konstruksi sosial itu. Iya sih. Iya betul. Tapi kan Bukan ada momen dimana kita bisa sebutnya mungkin oknum mungkin ya atau Iya. kelompok mereka membuat giring opini gitu, menggiring opini masyarakat kalau ayo ikutan lo, ini benar lo. Tanpa esensi yang berat. Iya gak sih? Iya kan? Jadi Pasti ada sih kalau tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok yang nganggap itu sebenarnya itu hal yang seni ya, hal yang bisa untuk melakukan diri lo lah aplikasi itu, tapi jelas beberapa oknum atau kelompok itu udah menyuarakan hal itu jadi hal yang vulgar, hal yang budaya negatif juga bisa dimasukkan ke situ, hal yang bisa merugikan juga bisa dimasukkan ke situ. Jadi benar-benar hal yang nggak bisa dikontrol sama diri sendiri. Akhirnya berlomba-lomba mencari hal lain untuk dihalalkan hal yang negatif itu. Dia menyuarakan tanpa esensi gitu. Bener loh. Cobain. oke, setuju gue. Jadi kita ke solusi dulu ya. Jadi kalau menurut lu gimana nih? Kalau dari gue sih ngeliatnya bukan sebagai pengguna TikTok tapi sebagai masyarakat ya. Apalagi ini kan kita hidup di zaman di mana informasi itu bisa nyampe secepat kilat ya. Ya harus pinter-pinter nyaring lah ya. Kayak lu nonton YouTube, lu mau nonton apa? Ya tergantung lu konten apa yang ada di homepage lu atau rekomendasi, bahkan iklan itu kan tergantung apa yang lu tonton. Apa yang lu like, apa yang lu komen. Kalau menurut gue sih ya gitu sih, pinter-pinter sharing video apa yang lu pengen tonton. Tapi apakah semua orang itu mempunyai kepintaran itu? Kan enggak sih. semua. Kecil. Iya. Apakah semua orang punya edukasi itu? Kan enggak. Apakah semua orang itu tahu kalau rumusan masalahnya itu? Kan enggak. Ya semuanya sebenarnya balik lagi ke pemerintahan sentralitas lah. Jauh juga. Iya lah, lu enggak kurang merata edukasi lu cuma di Jakarta doang. Atau orang-orang yang berlaga sosiologi dan meneliti satu hal, tapi dia cuma melanjutkan pendidikannya, padahal dia nggak menerapkan langsung gitu untuk pembahasan edukasi itu secara merata untuk mendukung supaya nilai-nilai positif kelihatan gitu. Jadi kita harus terjun langsung kan. Oke, pemberdayaan ya. Pemberdayaan manusianya itu kan kita harus menerapkan edukasinya ya. Kita juga pemerataan pendidikan juga penting juga. Tapi balik lagi ke edukasi terhadap orang-orang sih kayak lo edukasi buat apa sih? Buat nilai, buat skripsi lo kelar gitu, buat ya embel-embel LPJ lo sebagai menteri segala macam. Ya lo mengedukasi benar-benar dari hati lah untuk suatu perubahan di. Dan pembahasan lo cuma jadi iklan doang kan? Iya, jadi iklan doang. Komersialisasi doang ya. Iya. Ujung-ujungnya cuan ya. Cuan sama nilai. Makan. Ditangkap nih gitu. Ya edukasi ngasihnya gitu sih. Enggak dari hati, sesuai program. Perubahan, iya sesuai program. Prosedur terus padahal lu tinggal
terapin aja gitu edukasi setiap lu ketemu temen lu kayak gimana sih, itu lu tanya aja langsung, bisa langsung diluruskan gitu kalau kayak gitu, edukasinya yang kurang merata. Kan jarang orang-orang yang pemain TikTok yang bisa berpikir kayak lu nih, sosiologi ya, bisa berpikir kayak begitu secara meneliti, secara ilmiah kan orang-orang itu kan kurang juga. Kita juga nggak bisa nyalahin, makanya kita juga nggak bisa bilang itu konstruksi yang dibuat mereka. Ya itu konstruksi yang kita buat sebenarnya. Jauh juga Ya, ya. juga ya Jauh sih. ya. Lumayan begitu Itu sebenarnya ke zaman Belanda nih. Iya sih. Ke zaman Belanda nih bisa nih. Oke, lu pada ada tanggapan lain gak nih terkait TikTok? Goblok sih. Goblok. Tapi kesannya nge-B ya Pak. Emang goblok sih. Setuju sih gue. Tapi kalau misalnya di ranah-ranah lingkungan atau kampus ya, lo kan anak kampus nih, gue kan sebagai warga sipil, mungkin lo bisa menerapkan ketika ospek gitu menggunakan aplikasi tersebut yang mayoritas dipakai oleh pengguna masyarakat Indonesia, lo membuat TikTok, tapi dengan konten yang positif seperti lo berdakwah segala macam ataupun mimbar bebas, orasi. Ya, dipakai buat joget-joget supaya bisa atas nama ospek ya. Iya. Ospek suruh joget di TikTok kan goblok. Lu nggak ada? Ya, udah. Lu nggak ada? Lu nggak tahu ini. Ada dong TikTok. Lu juga ada videonya. Ada gue simpen temen gue sendiri anjing. Oh gitu. Makanya jadi ya edukasi di kampus bisa lah ospek itu. Oke. Tapi yang positif. Apa pakai ikat pinggang juga nih? Oh, Itu kayak kampus mana ya? Kampus mana sih itu? Oh, Kampus mana sih? Zimbabwe itu kayaknya. Ya ada di sini. Oh, gitu ya. Keren-keren kampus ini mah. Jadi emang nggak penting sih kalau buat konten-konten. Karena gue ngerasa isi TikTok tuh gue agak kurang suka ya saat orang dikritik videonya dan dia dengan si pembuat video ini menjawab nggak apa-apa yang penting gue berkarya. Itu gimana tuh tanggapan lu? Sebenarnya berkarya tuh definisinya luas ya, kayak berkarya lo bisa memodifikasi suatu hal yang sudah ada menjadi baru, membuat suatu hal yang baru gitu kan. Jadi kalau misalnya berkarya lo kayak gitu, wah gue udah punya karya nih, dia keren banget, lu udah punya karya, Iya kan, lu gimana Bi? Apalagi lu, gue denger lu suka ngeband ya? Bisa sih kalau dijalurin lewat situ. Kalau buat konten Iya. main gitar, main drum, nyanyi, kan artis nyanyi kita ngiringin video jadi duet ya. Bisa sebenarnya kalau konten yang lebih berkarya kan. Tapi kan gue nyinggungnya ke mereka yang cuma joget-joget doang Bi. Ngapain juga? Atau cuma lip sync doang. Dan mereka sebut berkarya tuh gimana tanggapan lu Bi? Bangsat. Wah, agak diredam ya kata-kata kasarnya ya. Kalau itu disensor apa di crop? Gue nggak tahu dan edit. Tapi sah-sah aja sih kalau mereka bilang karya. Kita kan juga nggak bisa nyebut itu karya atau Ya bukan. kita Karena dia ngerasain itu sebuah karya atau bukan. seni kan, seni nggak punya standar ya. Ini punya standar. Nggak punya standar sih. Di orang lain nggak berhak juga lah bilang itu bukan karya. Mau seburuk apaan yang dilakuin juga itu karya. Oke, jadi langsung kita akhiri aja kali ya. Jadi gue minta nih setiap satu dari lu nih ngasih status statement tentang alienasi dan TikTok. Bisa kan ya? Bisa lah. Oke. Pasti. Statement pendek aja ya. Mulai dari Lutfi deh. Gimana Pi? Alienasi sama TikTok. Iya, kesimpulan mungkin hitungannya kayak kesimpulan statement akhir gitu lah. Gimana ya? Ya boleh pikirin lu tinggal dipotong nanti. Iya. Lanjut deh, kalau Mas Fahri. Gue belum ada. Cuma ngebagusin perjalanannya. Mas Prido. Tinggal dipotong. Gimana nih? Kesimpulan atau pesan-pesan mungkin? Ya balik lagi sih ke pembahasan yang tadi ya, isi dari pembahasan alienasi transisi dengan TikTok. Ya lo ketika ingin membuat suatu konten lo harus tahu esensinya. Lo harus tahu esensinya, lo harus bisa berkarya dengan positif dan berkarya juga bisa negatif. Ya konten-konten positif lah terhadap TikTok dan alienasi tersebut. Oke.
Lalu Mas Fahri nih ngeliat orang-orang lagi deh yang melakukan hal-hal bodoh seperti itu gimana deh? Gak bisa sebut bodoh sih sebenarnya. Oh lu kurang setuju kalau gue nyebut bodoh ya? Oke, kalau itu tanggapan lu gimana? Tanggapan aja ya. Iya. Kalau tanggapan gue orang yang gimana nih, yang ngelakuin sebenarnya karyanya sama itu aja sebenarnya, cuman nggak bisa disebut karya terus gitu ya. Iya kan, kita orang ke situ. Iya. Itu karya. Ya udah sah-sah aja sih, itu juga hal yang komersil. Mereka juga makin banyak saingan kalau sama terus. Kalau tanggapan gimana? Iya. Cing. Tinggal katanya gue belum mikir tuh. Gimana nih? Kalau gua misalnya kan di sini kagak pada main TikTok kan, lu nggak pada pengguna kan? Oh di sini. bukan, saya tidak pengguna TikTok. Bukan. Misalnya lu punya cewek nih, cewek lu main TikTok. Iya. Lu di sini bilang nggak main TikTok, ntar sama cewek lu buat TikTok. Berarti lu alienasi terasing kan sama cewek lu berarti. Udah sambungannya itu. Bisa nih, gue lupa nyebutin salah satu contoh juga nih. Kalau bucin itu sebenarnya 50-50 nih, bisa dibilang alienasi, bisa dibilang juga enggak. Karena gue nggak tahu sih, gue nggak pernah bucin banget sih. Nggak pernah gue. Jadi lu ke orang tua lu gimana? Bucin kan nggak Ini- bisa cewek. Ini kita konteksnya ke lawan jenis aja ya, ke lawan jenis ya. Kan nyokap lu juga cewek. Kayak gitu dong, kayak gitu dong. Lu kalau disuruh pulang sekarang pasti pulang. Ya jadi kenapa bucin disebut iya dan tidak? Pertama, bucin ini suatu wujud alienasi karena kita melakukan apa aja untuk dia gitu. Nah, yang kedua, bisa disebut tidak teralienasi karena punya dasar. Dasarnya itu cinta. Iya. Jadi mungkin gue bisa buka ruang lagi kali ya untuk pernyataan Lutfi nih. Tadi bilang Oh iya. TikTok ke pacar lalu alienasi. Iya, jadi kayak alienasi ganda dong ya. Iya, bener. Mungkin lu mau biarin cewek lu karena bucin gitu, udah biarin lah demi dia gitu, lu gak usah teralienasi. Padahal perasaan lu, aduh jangan main TikTok lah, apalagi joget-joget ya kan, asing gitu. Jadi kurang edukasi juga dong. Oke. Kalau dua belah pihak itu punya edukasi ya pasti dia, yang si cewek pasti menerima penolakan dari si laki, Oke. yang laki juga pasti menerima wanita yang bermain itu kan. Kalau si laki itu menolak buat bikin TikTok bareng ceweknya, ya udah pasti sah-sah aja karena perempuan dibekali edukasi. Ada kesepakatan ya. Oh berarti dasar Kesepakatan. kenapa tidak disebut alienasi karena ada dasar kesepakatan. Iya. Oke. Jadi Mas, tergantung kontennya yang dibuat. Kenapa bisa jadi sih, Iya. bisa jadi. Jadi Mas Fahri punya pacar ya Mas Fahri? Punya. Oh gitu. Pasti punya lah gitu. Pasti. Gas gini anjing. Pasti punya. Pasti punya gitu. Ya orang Mas Fahri pacarnya main TikTok gak sih? Atau kebetulan- punya aplikasi TikTok gitu? enggak anjing kebetulan. Anjing gitu. Gila ya? Iya. Serius enggak Oh, iya. pernah main sama enggak punya. Oke. Misal nih kita Sering sih apa ngecekin orang-orang yang gitu gitu. Oh sering. gitu. Kritik lah ya, sering komen-komen ya. Tawa sih bukan kritik. Iya, ngecengin. Ekspresi lah, Oke. reaksi doang. Misalnya suatu momen dia main TikTok nih. Mas Fahri gimana nih tanggapannya nih? Kehendaknya nih. Ya gue nanya lah, esensinya apaan tuh bikin TikTok. Oke. Terus ya udah gue diem dulu sebelum dia mengeluarkan hal itu. Ya kalau ngomongin soal tanggapan sama reaksi ya begitu doang. Gimana? Mas Frido punya pacar tidak Mas Frido? Belum sih sejauh ini. Oke. Jauh juga ya. Sejauh. 20 Berapa tahun. lama ya? Jauh. 2 kilometer. Gua ini sih love wisdom Apa tuh? dengan Oke. kebijaksanaan. Apa yang lu lihat dari ideologi lu ini? Sebenarnya bukan ideologi sih. Apa tuh? Ini secara harfiahnya filsafat aja. Love wisdom Sedap. kebahagiaan. Kebahagiaan, kedamaian. Peace man. Udah kelar. Ini Mas Lutfi. Mas Lutfi gimana Mas Lutfi? Aman. Terakhir. Apaan yang pacar? Iya Mas Lutfi nih. Gimana? Punya pacar tidak? Nggak punya. Oh tadi Kesan bisa ngomong gitu. Anjing. main tadi pergi kemana Mas Lutfi?
Ya, Itu bego. Mana ini? mana aja deh langsung. Kata-kata terakhir nih. Oke, jadi dari diskusi obrolan nggak diskusi ya lebay banget tuh ya, gak usah terlalu Jadi serius. kita belum menyalahkan kan tadi? Apa? Belum menyalahkan. Apa yang siapa yang harus disalahkan? Menyalahkan TikTok belum ya? Tidak, Oh, disalahkan. Tidak bisa nih, Belum aja. nggak bisa. Emang mau disalahkan? Iya, harus Oh, ada pembahasan disalahkan. penyalahgunaan juga. Duh, gimana nih? Kalau untuk Karena kan lu apa ya? Pembahasan lu kan tentang alienasi. oke terasing, Terus ada keterkaitannya dengan TikTok oke. sesuai zaman. Ya berarti teralienasi itu kan sesuai penyalahgunaan saat itu ya, kayak buruh dan lain-lain, atau yang bukan sesuai dalam jati dirinya. Zaman itulah pokoknya. Iya, itu kalau Marx ya. Nah berarti kalau sekarang pasti ada penyalahgunaannya juga dong, rumusan masalahnya. Yang dimana kebodohan-kebodohan itu ada di mana sih? Ya kan tadi udah dibahas sama kita. Belum puas anjing. Enggak, ini jangan jadi ajang menyalahkan dong. Jadi kayak ini ya, kalau untuk disalahkan sih gimana ya? Enggak etis sih kalau menurut gue. Kalau untuk mencari objek untuk disalahkan, kayak ini, kayak yang baru-baru ini nih, entah kalian pada tahu atau enggak, kayak Free Fire. Kan ada emot push up, tau gak sih? Yang anak kecil sholat terus push up. Lagi sujud tapi dia malah kakinya ngangkat ke belakang gitu. Tahu gak sih? Tahu kan? Nah iya. Yang mau disalahkan siapa? Free Fire-nya? Free Fire-nya Oh, kenapa? Kenapa enggak anak itu atau orang tua? Free Fire-nya bukan lah, edukasinya. Oh iya udah. pendidikannya. Nah iya kan, jadi sama kayak pertanyaan Mas Fahri nih, kenapa TikTok mau disalahkan ya? Kita menyalahkan orang apa? Menyalahkan budaya yang dibuat, budaya yang terbuat itu. Oh, oke, konstruksi sosialnya lagi. Menyalahkan hal itu. Kenapa dia bisa sebodoh itu? Kenapa dia tidak mengerti tentang esensinya? Kenapa dia melakukan hal itu? Salah siapa kan begitu? Oke. Ki, kalau mencari siapa yang salah tuh gak pernah punya ujung ya, kalau menurut gue. Jadi mending kita sudahi saja cari dalam masalahnya ini. Ya orang itu sendiri kan? Iya sih. Salah, Ego. pasti Kan kan? dari dasarnya ego. Iya. pengguna Teralienasi juga itu kan karena salah orangnya itu juga. Jadi Anda mau menyalahkan seluruh umat manusia, Udah termasuk. seluruh sih, cuma seluruh dunia yang TikTok anjing. Oke, jadi mungkin ini aja kali yuk. Kita sudahi aja kali ya obrolan kecil kita ini ya, ya boleh. mengenai alienasi dan TikTok ini. Jadi kalau dari gue nih ya, kata akhir terkait alienasi, bagaimana tentang pengalaman pribadi atau pengalaman atau individu tersendiri itu mengenai TikTok ya, sekali lagi itu tidak ada esensinya sama sekali ya, bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Balik lagi ke contoh Erich Fromm tentang apa, berhala ya. Tindakan kalian yang cuma ngikutin tren doang itu sama kayak tindakan orang yang berhala, dimana kalian dengan orang yang berhala ini cuma membuat suatu mungkin dikatakan produk atau barang, ya produk yang sebenarnya nggak ada nilai esensinya, yang cuma karena ada tuntutan dari lingkungan atau hal lain di luar dari diri kalian. Jadi seperti itu sih dari gua, kata terakhir gua. Jadi makasih untuk teman-teman kalian udah mau ngobrol bareng tentang alienasi dan TikTok ini ya. Oke. Jadi ya gitu aja sih. Terima kasih sudah menonton.